Kita memuji keagungannya, pujinya, nahmaduhu. Tak ada tempat yang untuk kita muliakan dan keagungan kecuali di atas kesempatan yang Allah berikan. Wa nasta'inuhu, tak ada tempat untuk kita bergantung harap kecuali kepadanya. Kemudian wa nastaghfiruhu, bila punya kesulitan, bila punya kendala, jangan salahkan orang lain, jangan tengok keburukan orang lain, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan kendaraan, jangan salahkan jalanan. Salahkan diri sendiri, boleh jadi Allah menegur kita. Dan kalau Allah berikan kemuliaan, jangan pula bangga dengan prestasi, karena solehnya si fulan, karena karomahnya fulan. Nah, tidak, karena Allah telah memuliakan Anda. Sahabat soleh yang dimuliakan Allah, insya Allah tahun ini kita akan berhaji bersama. Insya Allah haji yang dikelola oleh teman-teman dalam prestasi, insya Allah menjadi haji yang mabrur, mabruro. Amin. Insya Allah Bapak Ibu hadirin datang dari berbagai penjuru tanah air. Alhamdulillah ala nikmatillah. Saya ini kali kedua haji dengan Ustaz Saksiyah. Kemudian tahun lalu trial and error. Alhamdulillah animonya tahun ini luar biasa. Karena melihat Ustaz berangkat dengan haji tursasi, kenapa tidak? Ya, ini tak berarti kita meremehkan dan melecehkan. Kita akan bahas insya Allah. Ada diskusi tentang fikih. Insya Allah kita akan bahas pelan-pelan satu persatu. Yang kedua, minta maaf pada Allah, hari ini saya terlambat datang. Bismillah, dengan izin Allah, memang Allah takdirkan jam sekarang saya bicara. Dan insya Allah semua yang akan saya bicarakan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nanti tuan-tuan boleh dengar sekali lagi di padang mahsyar. Apa yang saya ucapkan ini kalau keliru dosa untuk saya, kalau benar pahala untuk saya. Bapak Ibu hadirin tamu Allah, insya Allah di rahmat tidak terkena dosa itu. Karena insya Allah kita sama-sama belajar di sini dan kita akan ungkapkan hal penting dari fikih dalam pelaksanaan rukun Islam yang kelima. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, setelah kita memujinya, bergantung harap padanya dan selalu beristighfar. Tiga ini kunci penting dalam safar kita nanti. Ya, jangan cerita yang lain. Maaf ya, jangan cerita yang lain. Kita cerita tiga kunci ini. Selalu memujinya, terus bergantung harap padanya, dan kemudian minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kunci. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita diajarkan oleh kekasih kita Nabi SAW melalui doa yang harus kita lantunkan pagi dan petang, siang, malam. Apa dia? Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan diri kami. Kadang kita merasa soleh, Pak. Jangan-jangan sudah berjenggot panjang nih, soleh. Yang memahat sudah pakai hijab besar, niqab, soleh. Enggak, Tuhan. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Diajarkan kita, ya Allah, jauhkan kami dari keburukan diri kami. Dan yang paling penting, wa min sayyiati a'malina. Jauhkan kami pula dari amal soleh statusnya, tapi sayyiati amal yang buruk. Kok ada amal yang buruk? Nanti kita akan bahas. Dalam buku ada amal tapi buruk. Tergolong amal soleh tapi buruk. Dalam sahih ada amal soleh tapi buruk. Dalam sunnah dan dalam ilmu. Tawaf ada amal soleh, tergolong yang disebut dengan amal soleh dalam kebiasaan dan tradisi, tapi dia buruk. Dalam kehidupan sehari-hari pun demikian. Banyak sekali hal-hal yang dianggap soleh padahal buruk di mata Allah. Berlindung kita dari amal yang sia-sia. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan yang ketiga, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Siapa saja yang Allah kehendaki akan diangkat derajatnya, inilah kesempatannya. Haji yang insya Allah kita lakukan tahun ini, insya Allah akan merubah kehidupan kita 11 bulan ke depan setelah nanti Muharram. Amin. Bapak Ibu yang bersusah-susah bayar dengan ongkos mahal, dengan waktu dan seterusnya, insya Allah Allah ganti, karena itu janji Allah. Janji Allah tak pernah dusta. Syariat kita tak pernah dusta. Lakukan ini dengan baik, kerjakan ini di atas tuntunan, dan kemudian serahkan kepada Allah. Allah akan bayar tunai, cash. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zilul mal, tambahnya harta. Dalam bentuk zilul amalul khair,
dalam bentuk tambahnya amal baik. Dalam bentuk apa? Zidul sadiqul khair. Teman yang baik, network yang bagus, dan insya Allah Allah akan tukar kita dalam kebaikan. Insya Allah. Ini kecil, ini sedikit ya. Nanti kita akan bergabung nasional. Di Mekah kita akan lihat. Dan insya Allah selama di Mekah kalau kita satu hotel, saya punya kebiasaan setelah duha pagi kita belajar fikih ibadah. Ya secara detail. Apa yang kita sampaikan, saya minta kepada panitia, boleh nggak saya bicara 10 jam? Tak ada waktunya, Ustaz. Ya sudahlah. Kalau tak bisa 10 jam, umumnya sajalah. Umumnya saja. Insya Allah kita akan bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan di Mekah nanti selama menunggu Arafah. Kita akan bahas fikih ibadah. Setelah duha, biasanya di hotel kita itu ada masjid. Kita akan bahas di situ pelan-pelan, bawa buku yang kita belajar. Apa yang muskilah yang kita jumpai, yang belum jumpa di sini, bagi Bapak Ibu yang pernah haji, sudah ada catatan-catatan yang memang ragu. Bagi yang belum pernah sama sekali, blank. Nanti di sana silakan. Insya Allah pula oleh teman-teman, terutama sahabat soleh kami, Ustaz Samsun, Panglima Prestasi, dan dikonfirmasikan kepada kita tahun ini insya Allah Anda didaulat jadi Amirul Hajj. Nanti kita akan diskusikan hal-hal penting yang berkaitan dengan ibadah. Hai Hasan, asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara yang berkenan Allah, kita akan membahas hukum hakam Allah. Fikih, hukum hakam Allah. Tapi sebelum membahas fikih, ada hal penting yang kita bahas. Apa hal penting itu? Hal penting itu Islam yang terbangun oleh kita. Semuanya insya Allah kita disebut Muslim. Insya Allah hidup dan mati sebagai seorang Muslim. Perlu kita ketahui Islam itu berdiri tegak karena 3 komponen penting, 3 pilar. Salatul furuq mabna'ul Islam. 3 pilar yang membangun Islam. Selesaikan ketiga pilar ini. Fikih itu satu bahagian dari 3 pilar penting. Apa 3 pilar yang mabna, yang membangun Islam? Saya, Bapak hadirin, umat sekalian, apa 3 pilar itu? Babul awal wal aqidah. Bab pertama adalah akidah. Karena itu kita duduk di sini untuk datang ke rumah Allah, untuk bersujud simpuh, untuk jalankan manasikakum. Perkara pertama adalah al-aqidah. Kenapa akidah? Akidah ini bab penting. Akidah ini bab penting. Allah Syekh Jabir al-Jazir dalam kitab Minhajul Muslim, al-aqidah wal asasul amal wal ibadah. Akidah adalah dasar dari amal soleh dan ibadah. Kalau akidahnya benar, faiza akidahul haq, maqbulul amal wal ibadah. Kalau akidahnya lurus, makbul, terima amal ibadah. Faiza akidatul batil, bila akidahnya batil, mardudul amal wal ibadah. Salat, sedekah, haji, umroh, arkanul Islam dibangun di atas akidah. Kita takut yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita amalkan, tetapi tidak diterima oleh Allah. Capek, letih. Berapa banyak orang yang pergi umroh, tapi tak dipandang oleh Allah. Berapa banyak orang yang pergi haji, tidak diterima oleh Allah. Berapa banyak kaum muslimin mengaku muslim, tapi tak dapat mendekati Nabi. Bukankah kita selalu mendengar hadis-hadis sahih? Seperti mana perkataan Imam Ahmad dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, aku nampak sekelompok manusia, dan sungguh dia adalah umatku, kaumku. Dia bersahadat untukku, salawat untukku, melaksanakan rukun Islam, menunaikan rukun iman. Aku nampak dari wajahnya cahaya wudu. Dan kemudian aku mengambil gelas dari haud Kausar, telaga Kausar, akan kuberikan kepada mereka satu persatu. Akan tetapi tanganku tak sampai kepada mereka. Mereka pun mendekatiku, tapi seakan-akan ada hijab yang menutupiku. Sampai aku berkata, Ya Rabb, ulaika ashabi. Ya Rabb, ya sahabatku, ya umatku. Apa kata Allah? Benar dia Muhammad. Dia sahabatku, dia umatku. Dia lakukan kebaikan, haji, umrah. Tetapi tahukah engkau apa yang dikerjakannya setelah itu apa?
Inilah yang kita takutkan. Hari ini kita belajar perkara fikih. Ingat, perkara pertama ini adalah al-aqidah. Akidah dulu kita tetapkan, karena akidah yang lurus akan membuat lurusnya ibadah dan amal soleh. Kita dah lakukan macam-macam Pak ketika tawaf, kalau akidah kita benar. Bahkan minum air zam-zam pun dengan akidah yang benar akan mendapatkan pahala. Berapa banyak orang menggunakan air zam-zam tidak dapat pahala? Mana contohnya? Kita banyak menjumpai ada request orang kampung, Pak, Bapak kan pergi haji, tolong dong buatkan apa? Buatkan obat dengan air zam-zam. Terus bagaimana maksudnya? Anak kami sakit, tolong buatkan obat. Bagaimana caranya untuk buat obat? Padahal Rasulullah mengajarkan sederhana, minum saja dengan tangan kanan, lalu doa 3 perkara. Nah, saya minta obat khusus. Bagaimana? Bawalah ini botol. Niatkan khusus, ambil di sumur dekat rumahnya Rasul. Bawa tawaf 7 kali. Ya. Baik tak tuh? Tawaf bagus atau tidak? Tawaf baik atau tidak? Baik. Tawaf amal ibadah enggak? Amal ibadah. Amal ibadah. Mengambil air zam-zam sebagai obat ibadah enggak? Ibadah. Sunnah enggak? Sunnah. Akan tetapi tawaf yang baik, ibadah yang baik, minum zam-zam yang baik itu jadi rusak. Inilah yang disebut sayyi'ati a'malina. Rusak ibu, kenapa? Karena kita buat cara kita. Kita pikir ini lebih baik. Kita buatlah. Bawa tawaf Pak. Bawa tawaf. Ini ada request nih kawan. Tolonglah anakku sudah sakit 4 tahun. Tolong. Maka Pak Haji ini, insya Allah saya buatkan. Saya tawaf khususnya. Bawa ibu. Kita menyangka itu baik. Ada lagi yang request, kawan saya baru buka toko, baru buka kedai, baru buka galeri di mall. Tolonglah buatkan air yang mungkin akan mendatangkan berkah. Nanti siram di depan kedai, depan ruko, depan Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh balik-balik ulang lagi dari atas. Ada yang masih melakukan itu enggak? Ada enggak? Banyak. Ustazah mungkin enggak, tapi kita jumpai banyak. Oke, ini yang kita akan dapatkan. Baik, Hasan. Baik. Kita akan cerita tentang haji. Haji itu ada berapa sih? Haji reguler, haji murada, haji tursasi, betul? Hah? Haji reguler, haji murada, haji tursasi, betul? Hah? Wah, betul. Saya rasa itu bukan haji, itu jenis visa, Tuan. Allah karim, itu tidak haji, itu jenis visa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Baik, kita bahas. Waktu kita sampai jam berapa stop kalau nanti sudah azan? Hah? Jam 6 azan, baik, setengah jam. Azan. Fikih haji. Bapak Ibu, banyak sekali tutorial. Macam-macam jenisnya. Saya hanya menyampaikan mana yang itu menjadi sunnah di atas ilmu, mana yang menjadi tuntunan di atas ketentuan Rasul syariat, itu yang kita ikuti. Kalau ada yang macam-macamnya, monggo silakan. Karena ada juga para kiai kita, alim kita mengajarkan yang saya tak jumpai, saya anggap saya tak tahu. Yang saya jumpai dan ada dalilnya, ini yang akan kita jalankan. Inilah yang disebut manasik. Ikuti jalan pelaksanaan ibadah di atas syariat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berasan. Dalil, ya inilah dia. Inna awal haji umroh. Dalam fikih Syafi'i dia fardu. Setengahnya fardu yang diwajibkan kepada setiap pribadi. Saya mau tanya, ada enggak hukum Islam yang mengatur ibadah sampai mati, sudah wafat dia Pak, dikenakan wajib? Sebutkan satu ibadah dan amal soleh sampai dia wafat masih wajib. Sholat wajib enggak?